Diperbesar Bu, diperbesar Bu. Nggih. Tulisannya nggak kelihatan saya kalau kecil segitu. Aduh, kegedean Rek. Sampun, Pak. Oh, sudah segitu cukup. Ya, aduh, lagi. Oke, Oh, sudah cukup Bu. Monggo dimulai dari yang pertama. bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak untuk mempresentasikan Nggih, monggo. modul ajar saya yang Nggih. pertama yaitu Kayak dibuka dengan salam dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan salam dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya di Nggih. sini akan mempresentasikan modul ajar saya yang pertama yaitu tentang modul ajar berbasis PBL. Tempat sekolah di SDN 2 Tegalsari, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tema membaca dan mengartikan Quran Surat At-Tin dengan benar pada kelas 4 di fase B. Alokasi waktunya 2 kali 35 jam pelajaran, tahun pelajaran 2024-2025. Kompetensi awal, peserta didik mampu membaca Quran Surat At-Tin dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami arti dasar Quran Surat At-Tin. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan isi ayat Quran Surat At-Tin dengan kehidupan sehari-hari. Nah, profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang berisi tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang pertama, berakhlak mulia. Dua, berpengalaman luas dan berkualitas. Tiga, peduli dan menghargai sesama. Empat, mencintai dan melestarikan lingkungan. Lima, toleransi dan mempunyai sikap inklusif. Oke, sebentar. Enam, Sebentar, Bu. Oke, okay. sebentar. Sekarang materinya tadi apa? Materinya membaca dan mengartikan Quran Surat At-Tin. Kalau misalnya ada pertanyaan kaitannya dengan profil pelajar Rahmatul Alamin yang nomor 2, gimana jawabnya, Bu? Apa kaitannya? Berpengalaman luas dan berkualitas. Ya. Mereka bisa memahami ketika ditanya, kan di salah satu arti dari Quran Surat Arti? At-Tin itu ada yang mengatakan artinya salah satunya yaitu menjadi manusia yang diciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka mereka Hmm. bisa menjelaskan Hmm. diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya itu seperti apa. Contohnya mereka manusia itu diberi salah satu rahmat yaitu dengan akal pikiran. Nah, hati nurani Hmm. dan itu, Pak. Oke, sudah. Lanjut, Bu. Monggo dilanjut. Oke. Agak dipersingkat ya. Jadi bukan berarti dibaca semua. Oke. 1 jam nggak selesai nanti. Untuk sarana prasarana media ada Hmm. Al-Qur'an dan terjemahnya, video tentang Quran Surat At-Tin, bahan Hmm. laptop, LCD, speaker, spidol dan sebagainya. Untuk Video itu membuat sendiri. videonya mengambil dari YouTube, Pak. Oh, dari YouTube. Oke. Oke. Terus? Server peserta didik kelas 4 atau kelas B. Ujian Eh, se- pembelajaran sekarang gini, Bu. Mereka itu disuruh menghafalkan Quran Surat At-Tin itu. membaca, Pak. Kalau Hanya yang hanya membaca. okay, membaca dan mengartikan. Oke, sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Saya menutup pintu dulu, Bu. Ini hujan terus ini. Okay.
monggo dilanjut. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membaca Quran Surat At-Tin. KKTP-nya yaitu peserta didik dapat membaca Quran Surat At-Tin dengan baik dan peserta didik dapat mengartikan Quran Surat At-Tin dengan benar. Itu kelas berapa ini? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Berarti kelas 4 belum menghafal ya? Nanti menghafal saya di modul yang keempat, Pak. Oh gitu. Dengan surat yang sama, Quran Surat Nggih, At-Tin. nggih. Oke, berarti mereka sekarang ini baru disuruh Membaca, belajar membaca gitu ya. Ya, oke nggih. Bu. Sekarang ke anu aja sudah langsung ke 5 PPRA. Dari situ udah kelihatan kok Bu ya. Nggih. Oke, dibesarkan lagi Bu tulisannya Bu. Oke, agak besar dikit kurang Bu. Oke, aduh, kebesaran. Nggih. Hmm. Kurang Bu, kurang dikit. Pakai plusnya aja, jangan pakai plusnya. Oh, Terusnya, langsung ya. nggih. Kurang, Pak? Oh, kurang dikit ya, dikit. Ya sudah cukup Bu, segitu dah apa. Posisi di tengah, kasihkan tulisannya, digeser ke tengah. Itu Bisa. pakai garis bawah itu Bu, yang ada hitam panjang itu. Oh, niki. Bukan di atasnya lah, di atasnya lah itu digeser kanan kiri. Lah, Oh, oke, nggih. oke sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk P5 PPRA, tema yang saya ambil yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita sehat. Hmm. Project profilnya menjaga kebersihan sekolah. Hmm. Dimensi yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak beragama, subelemen satu, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemahaman agama atau kepercayaan. Akhir fase B mengenai Tuhan untuk elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, mengenal Tuhan melalui keindahan ciptaannya, memahami bahwa Tuhan Maha Esa dan mulai menunjukkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Terus? Subelemen pemahaman agama atau kepercayaan, mengenal dasar-dasar ajaran agama atau kepercayaan, memahami cerita keagamaan atau hikmah yang diajarkan, serta mulai membaca dan memahami isi kitab suci dengan bimbingan. Yang kedua, akhlak kepada alam, subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi, mengenali hubungan sebab akibat antara perilaku manusia dan kondisi lingkungan, serta menyadari pentingnya memahami Di bawah itu Bu, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan hidup. keseimbangan alam Nah, sebagai oke, wujud ibadah. oke, sebentar. Ahlak itu ada berapa macam, Bu? Ahlak Akhlak kepada kepada ah, Allah, satu. akhlak kepada diri sendiri, dan Hmm. kepada alam atau lingkungan sekitar. Berarti untuk orang lain nggak usah. Oke, untuk orang lain. Nah, sebenarnya ahlak itu ada tiga, Bu. ATM. ATM, kalau singkat apa? Ahlak kepada alam, Alam, ahlak kepada Tuhan, Allah, kemudian ahlak kepada manusia. Ya, kepada manusia itu, kepada orang lain iya, kepada diri sendiri juga iya. Itu, Bu. Jadi tidak harus kemudian ahlak kepada diri sendiri. Ya, diri sendiri kan juga manusia. oke, Nah, jadi yang lebih umum itu masuk. ahlak dibagi menjadi tiga. Tiga. Nah, ini diajarkan semua pada murid-murid. Loh, tanya, Oke, ini pertanyaan oke dulu. Pak, oke Oh, diajarkan. diajar kepada Allah murid. kepada Kalau ahlak Tuhan kepada Allah bagaimana? itu Oke, ada contohnya seperti apa? Maksud saya yang Allah disampaikan kepada pada murid. yang disampaikan kepada Allah, Allah kepada Allah ya berarti menjalankan segala perintahnya, contohnya dengan melakukan sholat,
Kalau larangannya nggak usah dijalankan, Bu. Larangannya juga dijalankan, Lah yaitu iya. dengan tidak menjalankan larangannya Ya, Allah mak Subhanahu wa taala. maksud saya begitu. Jadi prakteknya tidak hanya perintahnya saja dijalankan, Bu, tapi Tapi larangannya juga juga iya, larangannya. kan gitu ya. Jadi maksud saya Nggih, keterangan ini jangan sampai kurang, Bu, kepada murid-murid. nggih, Ya, nanti kemudian nggih, pengertiannya kalau hanya perintahnya, oh, berarti larangannya nggak apa-apa dilanggar. larang Nah, ya kan gitu. Kalau sekarang nggih. contoh untuk hal kepada alam, Bu, apa? Allah kepada alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, Hmm, kemudian dengan merawat, tumbuhan yang ada di sekitar, hmm. niku Pak. Prakteknya gimana? Itu kan Prakteknya teorinya, kalau di teorinya, kan teorinya seperti nggih, itu. Prakteknya sekarang. prakteknya kalau di sekolah itu kita ada di setiap Jumat, tetapi, di Jumat Hmm. ketiga itu kita Hmm. selalu mengadakan Jumat bersih, yaitu dengan Hmm. membersihkan lingkungan sekolah, kelas, kemudian menyirami Hmm. pohon-pohon yang ada di sekitar sekolah. Sementara di minggu yang lain tidak Di ada minggu apa-apa. yang lain biasanya diisi dengan Jumat sehat, ada senam, Oh, gitu oh Pak. gitu. Berarti tiap Jumat ada kegiatan yang berbeda. Nggih, pagi Hmm. sebelum Hmm. pelajaran, Ya, saya membayangkan kalau tiga minggu sekali, kayaknya sih bisa kotor sekolahan Bu, kalau 3 minggu sekali. Apa enggak? nggih, kan kalau di sekolahan itu ada ini Pak, ada yang membantu untuk membersihkan. Nah, kemudian karena Oh, ada beberapa agenda, jadi ya harus dibagi gitu iya. Pak. Jadi Kak. ada Jumat sehat, gitu. Jadi maksudnya Pak Kebunnya itu. Nggih. Tapi Oh, anak-anak setiap upacara Senin selalu diingatkan untuk menjaga dan dikontrol untuk bagaimana lingkungan kelas maupun halaman sekitar gitu, Pak. bisa bersih ya. Nggih. Oh gitu. Oke, sekarang yang terakhir Bu, proposal PTK Bu. Oke, agak dibesarkan dikit. Oke, sudah Bu. Judulnya. Judulnya untuk proposal penelitian tindakan kelas, penerapan metode tutor sebaya dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran atau BTA sesuai kaidah ilmu tajwid pada peserta didik kelas 5 di SDN 2 Tegalsari. Nah, gini sebentar dari judulnya aja Mbak. Nah, kebanyakan dari teman-teman mahasiswa itu ya, kalau menyusun judul itu frasenya kocar-kacir Bu. Kenapa Nggih. saya katakan itu? Coba saya baca ya sekarang. Saya baca berbaris berhenti. Penerapan metode tutor sebaya dalam meningkatkan. Kemudian baris kedua, kemampuan baca tulis Al-Quran BTA sesuai kaidah ilmu. Kan itu toh. Baris Nggih. ketiga, tajwid pada. Tidak tahu nih gimana maksudnya. Tajwid pada. Baris keempat, peserta didik kelas 5 di SDN 2 kelas. Gimana menurut Bulia ini? Enak nggak itu dibaca kalau frasanya kucar-kacir? Nggih, mboten harus Ini ya, berhentinya di kata yang tepat. di kata yang tepat. Contoh, penerapan metode itu tersebaya, titik. Baris kedua, dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran. Dua. Ketiga, sesuai kaidah ilmu tajwid. Itu, Bu. Terus keempat, Nggih. pada peserta didik. Itu rata-rata begitu mahasiswa itu. Nggak tahu kenapa kok pokoknya itu sesel-sesel lah yang nulis. Iya kan biasanya gitu. Nggih. Malah ini di cover, Bu. Cover itu harus menarik. Kan orang kan melihatnya dari covernya dulu. Iki kok kocar-kacir Nggih. piye iki? Paling isinya juga kocar-kacir. Nanti kan gitu bayangannya. Nah, nanti coba ditata lagi ya, Bu ya. Nggih. Nggih, Karena Pak, ini nanti siap. bisa jadi karena nanti ini bisa dipraktekkan, Bu. Tidak hanya berteori saja buat proposal, tapi prakteknya sudah harus ada, harus dilaksanakan. Oke, sekarang saya lihat rumusan masalahnya, Bu. Di mana rumusan masalahnya? Karena itu yang paling pokok itu. Atau kalau latar belakang sih kita bisa ngarang ya, bisa deskripsi sendiri. Sekarang rumusan masalah. Niki, Pak. Ah, coba dibaca, Bu. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan metode tutor sebaya dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran
sesuai ilmu tajwid peserta didik kelas 5 SDN 2 Tegalsari pada setiap siklus. Dan rumusan masalah yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik pada baca tulis Al-Quran sesuai ilmu tajwid di kelas 5 sekolah SDN 2 Tegalsari setelah menggunakan metode tutor sebaya di akhir siklus. Oke, sudah. Sekarang penerapannya metode tersebaya itu kira-kira ada Nah, kesulitan nggak di situ? kesulitannya mungkin anak-anak itu yang diajarkan kadang itu merasa karena itu temennya, jadi ya agak kadang ada satu Gak dua orang ngereken yang gitu ya, agak gak menyebelin. ngereken gitu ya. Terus jalan keluarnya? Jalan keluarnya selalu didampingi Pak. Jadi ketika anak-anak tutor sebaya, saya selalu mendampingi anak-anak untuk mengondisikan atau menegur kepada anak yang mungkin agak kurang kondusif dalam pembelajaran metode tutor sebaya. Oke, dengan tutor sebaya tadi itu langsung serempak beberapa orang, beberapa murid. Jadi itu kan kita biasanya ada di musola Pak. Jadi di situ eh, Oh, gitu jadi ya. langsung membundar satu orang dengan dua orang dengan biasanya satu dengan satu karena di sini kan di kelas 5 saya kebetulan kelasnya sedikit muridnya Pak. Jadi Berapa, Bu? 10 Pak. Oh, enak lah sedikit sebenarnya. Oke. Oke, Jadi oke, oke. lebih kalau Efektif. dibarengkan lebih bisa dikondisikan karena sedikit Hmm, muridnya. Terus hasil belajarnya gimana? Dengan menjawab yang nomor Eh, 2 tadi. Hasil belajarnya anak-anak sudah mulai bisa membaca. Kan kendalanya kadang panjang pendeknya itu Pak yang agak Nah, mereka itu kurang bisa kurang paham ya. menghiraukan nggih. Jadinya terus kemudian Hmm, dengan tutor sebaya ini karena setiap yang belum terlalu bisa kan nanti hmm, disimak dengan temannya. Dengan begitu mereka kemudian sudah mulai ada peningkatan, panjang pendeknya sudah mulai ada progres lebih baik. Oke, saya kira cukup sudah, Bu Lia. Bisa ditutup. Sudah di screenshot ya? Sudah insya Allah mungkin Ya, dengan dengan Pak Hanif mungkin. Ya, Sudah, Bapak. oh, ampun. Oke. Oke, sudah saya kira bisa ditutup, Bu Lia. Oke, Bapak, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Besok jangan lupa ya setelah Jumatan, Bu. Setelah grup 3 itu Oke, selesai kita kumpul bareng dulu. Oke. Oke, saya kira itu oke. bisa ditutup, Bu